you fall asleep? No, there's no way. Already asleep at this time? Did you patrol long last night? I should sleep. Susah tidur tuh maksudnya kamu susah untuk masuk tidur atau pada saat sudah mulai tidur tapi terbangun-bangun di malam hari? Jadi aku bingung gimana caranya ngatur waktu buat olahraganya ya. Iya. Terus makan kamu? Jadi insomnia itu kebanyakan sebenarnya dari pikiran sih. Ya kan, pantesan. stres, banyak tekanan, banyak pressure, banyak deadline. Jadi sebenarnya mungkin walaupun tubuh kamu sebenarnya lelah, tapi pikiran kamu tuh terus kerja gitu. Nah itu yang bikin kita susah tidur. Sementara kalau kamu tidur tidak di malam hari, kamu gantikan di siang hari itu tidak akan bisa menggantikan kualitas tidur kamu di malam hari. Kenapa? Karena ketika kamu lagi tidur di malam hari, tubuh kamu beristirahat itu, organ tubuh kamu sebenarnya sedang bekerja keras untuk memperbaiki sel-sel yang ada di organ tubuh itu gitu. Jadi memang ada jam biologis manusia di mana dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu adalah waktu istirahatnya dia nih. Nah kalau misalnya kamu tidak tidur di jam-jam itu, jadi jam tidur yang ideal memang sebenarnya adalah sekitar 7-8 jam sih. Tapi untuk kasus kamu kayak nggak mungkin ya. Tapi at least 5 atau 6 jam tapi berkualitas itu udah cukup sih gitu. Jadi nah di jam-jam itu kamu harus istirahat. Sebab kalau kamu nggak istirahat, organ tubuh kamu tidak akan bisa bekerja dengan baik, diperbaikinya. Makanya kenapa orang-orang yang susah tidur, orang-orang yang kurang tidur, itu biasanya organ tubuhnya mengalami penurunan yang cukup lumayan gitu. Jadi memang ya mau nggak mau sih kamu harus mulai belajar disiplin untuk menggeser jam tidur kamu ke jam yang seharusnya kamu tidur. Udah gitu. sih Teh, aku udah coba tidur jam 10, pikiran main terus. Betul. Coba mundurin lagi jam 11, main Tetep. terus. Pikirannya ke skripsi, Iya, nggak iya, bisa iya, tidur. iya, iya. Karena mungkin aku pas subuh-subuh itu baru on tuh Teh. Oh, gimana kalau misalnya tidurnya kamu coba ya nanti ya, gimana kalau tidurnya kamu majuin ke jam 9 Oke. atau jam setengah 9 misalnya, tapi kamu jam 3 kamu bangun atau jam 4, kemudian kamu bisa tubuhnya lebih fresh, otak kamu juga lebih fresh untuk mengerjakan si skripsi gitu ya. Aku rasa itu lebih oke dan badan kamu juga udah lebih bisa lebih oke gitu. Aku rasa itu, nah untuk bisa tidur yang enak itu gimana sih caranya? Ya kan pasti kan PR itu kan, karena kan kamu pikirannya terus tuh. Main. Betul, salah satunya bisa dengan yoga. Yoga tuh bisa membantu orang-orang yang mengalami keluhan insomnia. Gerakan-gerakan yoga dilakukan tuh adalah dengan melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya relaksasi gitu. Sifatnya memang calming, emang buat bikin badan nyaman, otot-ototnya relax. Nah otomatis sebenarnya relate ya antara otot sama tubuh gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya tubuhnya rileks, biasanya otaknya juga ikut rileks sih. Jadi itu saling berkaitan. Sama kalau misalnya halnya dengan orang yang lagi stres, lagi ada tekanan, lagi otaknya lagi penuh dengan pikiran gitu, pasti otot tubuhnya akan lebih sering, akan lebih kaku, akan lebih tegang. Nah gimana mau bisa tidur dengan enak kalau badan kita nggak rileks kan gitu. Tapi kalau yoga sendiri ada khusus untuk insom? Sebenarnya untuk benar-benar khusus insom sih nggak ada, karena sebenarnya gerakan yoga itu kan sangat banyak. Iya, Tapi iya, ada iya. beberapa pose yang sifatnya relaksasi, yang bisa membuat badan lebih nyaman. Jadi gerakannya bukan yang power gitu loh, gerakannya tuh yang lebih relax, lebih calming. Nah itu tujuannya untuk bikin badan kamu nyaman. Nah kalau badan kamu nyaman, pikiran kamu kan otomatis juga lebih relax gitu. Terus jangan makan yang terlalu mepet sama waktu tidur kali ya. Jadi misalnya jam tidur kamu jam 9 ya terakhir makan misalnya jam 6 atau jam 5 gitu. Sehingga apa? Ketika kamu tidur tuh energi di tubuh. Jadi pada saat tidur jangan dipikir kita tidak ada kalori yang terbuang loh, karena energi di tubuh. gitu. Iya betul, karena tubuh itu begitu kamu beristirahat, dia akan misalnya nih ya, misalnya jam 11 sampai jam 12 tuh waktu liver untuk diperbaiki. Nah jam itu kalau kamu nggak tidur ya livernya nggak akan bisa diperbaiki. Itu perlu energi besar loh. Makanya kenapa kalau orang yang diet gitu ya, orang yang pengen menurunkan berat badan, dia harus cukup tidur.
Oke. Bahkan ada beberapa penelitian menyatakan kalau misalnya dia tidur, terus pagi harinya dia bangun, Oke. berat badannya bisa turun sedikit. Ada tuh turun sedikit. Karena memang pada saat dia tidur benar-benar maksimal kan organ tubuhnya diperbaiki benar-benar gitu. Iya kan, kebayang nggak? Tapi sebenarnya kalau kamu terjaga kan nggak terjadi tuh. Jadi ya udah akhirnya yang ada beratnya stuck, malah cenderung naik. Kenapa? Karena biasanya kalau orang nggak tidur malam tuh cari cemilan, pengen lapar terus pengennya makan gitu kan gitu yang Tips terjadi. deh Teh. Tips kayak ya gerakan yoga yang simple aja gitu supaya setidaknya nge-trigger yang tadi nyaman ya Teh. Harus nyaman tuh gimana? Iya, iya. Boleh sih, nanti aku akan kasih coba hari ini kamu juga free hari ini, bisa ya kita latihan sedikit Free ya. aku di sini cuma buat Teteh di sini. Oke, jadi saya akan kasih aku akan kasih kamu gerakan yoga, beberapa gerakan yoga yang membantu kamu untuk lebih rileks ya. Terus, oh ya aku lupa ingetin, kamu kalau tidur dalam keadaan gelap atau terang? Gelap. Oh bagus dong ya, jadi kalau ada beberapa orang yang harus terang. Sebenarnya itu tidak baik juga sih karena matanya tidak benar-benar bisa beristirahat. Kalau udah gelap udah bagus. Kemudian minum susu juga bisa membantu sebelum tidur. Sama mandi air hangat juga bisa. Jadi bikin badan kamu benar-benar rileks dan jauhkan gadget tuh dari Itu tempat tidur. Termasuk kalau bisa tuh benar-benar jangan diletakkan di samping tempat tidur ya. Karena gelombang elektromagnetik itu masih mempengaruhi energi tubuh kita. Soalnya gini Teh, aku tuh suka ngerjain skripsi aku di tempat tidur, matiin lampu supaya bisa cepet tidur. Matiin lampu nih, laptop, Tapi tetap jain, laptop. tidur gitu. Harus belajar let go kali ya. Nggak bisa. Bisa. Nah, yoga itu bisa bantu kamu lebih rileks sih. Jadi harapannya kalau tubuh kamu nyaman tadi itu, kita jadi bisa bikin pikiran kamu juga lebih tenang gitu. Oke. Jadi memang harus harus diikhtiarkan di pikiran kamu bahwa aku tuh harus punya kualitas tidur yang cukup sehingga aku bisa mengerjakan tesisku dengan lebih baik. Itu tuh yang harus ada di sini karena kalau misalnya kita berkejar-kejaran dengan aku harus kerjaan tesis sementara badan kamu kurang tidur dan itu benar-benar gimana kamu bisa mendapatkan kualitas hidup yang sehat kalau misalnya kamu tidurnya aja kurang gitu. Jadi itu bisa sih, balik lagi ke mindset. Kalau kamu niat, kamu bisa, ini saya bisa kok. Tapi memang sih agak tricky ya. Jadi kalau mau tidur tuh biasanya kan aku harus tidur, biasanya malah nggak tidur. Jadi harus ada sedikit keinginan untuk aku harus let go, harus pasrah bahwa oke, bisa tidur gitu. Karena kalau ditarget biasanya malah nggak kejadian sih gitu. Iya sih. Gitu. Ya kayaknya aku harus lebih sering lagi kali ya yoganya ya. Aku rasa frekuensi kamu tadi 2 atau 3 kali seminggu udah cukup sih. Oh gitu ya. Cuma nanti mungkin ada beberapa pose yang bisa kamu lakukan di rumah yang ngebantu kamu bisa lebih rileks. Mau deh. Gitu. Mau deh Teh. Ya. Pose-pose yang simpel yang bisa aku Pose-pose lakuin. simple, sebelum kamu tidur. Jadi kalau misalnya kamu mengerjakan skripsi, diusahakan dikerjakannya jangan sebelum kamu tidur gitu. Karena kalau sebelum kamu tidur, otak kamu kan akan terus terjaga kan gitu. Jadi kamu pikirannya tuh ke skripsi aja nih, apa yang harus terjadi nih, apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi kamu yang nggak rileks. Coba kamu tidur dulu yang cukup, kemudian nanti kamu bangun mungkin di sekitar jam 3 atau jam 4. Kamu bangun dengan otak yang lebih segar, badan yang lebih fresh. Kamu juga bisa jadi kamu mengerjakan skripsi kamu juga jadi lebih cepat waktunya. Iya kan? Karena lebih efektif, kamu udah cukup istirahat. Setelah itu nanti misalnya kamu olahraga dulu atau kemudian kamu mau pergi ke tempat magang dengan energi baru. Karena benar-benar deh waktu tidur kamu di malam hari itu harus benar-benar berkualitas karena kalau kamu mau tidur di siang hari juga gak akan terganti. Iya sih. Jadi balik lagi ke situ. Nah jadi aku rasa aku bisa bantu kamu sih dari kasih kamu beberapa gerakan yoga hari ini. Boleh deh Teh. Ya yang bisa bantu kamu untuk rileks sebenarnya. Simpel kok gerakannya dan kamu bisa lakukan ini di rumah. Boleh deh Teh. Ya mau ya. Ya jadi mudah-mudahan sih bermanfaat nih buat kamu ya. Ada waktu ya Ge ya? Ada sekarang Oke. aku aman. Oke kita coba ya beberapa gerakan boleh. hari ini ya. Boleh. Hari ini kita mulai yoganya ya. Ge, ikuti aja gerakanku seperti biasa. Bernafas, nahan hidung, tarik nafas dan buang nafasnya melalui hidung ya.
Lakukan gerakan sesuai kemampuan ya. Kita akan coba rileks, tangan di lutut. Mendorong dada ke depan, kemudian silakan memejamkan mata. Menarik nafas yang dalam. Kemudian buang nafas perlahan. Tarik nafas lagi yang dalam. Buang nafas perlahan. Kembali buka mata, angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, kemudian jalin tangan di belakang. Buka dadanya, dorong dada ke depan. Lihat ke atas, tarik nafas. Buang nafas, bawa ke depan. Keningnya dekat ke alas. Kemudian angkat lengannya lebih tinggi. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas, oke, buang nafas cukup. Kemudian dari sini lurus, lepaskan tangan, luruskan kaki kiri, kaki kanan tersebut. Telapak kakinya tempel, kakinya lurus, telapak kakinya tempel di paha. Ini. Oke, angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, bawa ke depan, tangannya raih telapak kaki, panjangkan tulang punggung, dekatkan dada ke arah paha, kemudian menunduk kepala rendah. Tahan di situ, tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas, buang nafas, angkat lagi, tegak lagi, kedua tangan ke atas, bawa tangan kiri ke lutut kanan, tangan kanan ke belakang, lihat ke arah bahu kanan. Kemudian kakinya pointing, angkat pinggul bertumpu pada lutut, kemudian angkat tangannya. Nah gitu, tarik nafas, bagus. Buang nafas, bawa lengan samping telinga, bagus. Kemudian turunkan lagi tangan, turunkan lagi lututnya. Kemudian kaki kanan lurus, sekarang gantian kaki kiri tekuk. Telapak kakinya tempel di paha, ya, panjangkan kakinya flex, jari kaki menghadap ke atas, tegak, angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas, buang nafas, bawa ke depan, raih dekat dengan telapak kaki. Panjangkan tulang punggung, dekatkan dada ke arah paha, kemudian menunduk, kepalanya rendah. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, kedua tangan ke atas, angkat lagi tegak, tangan kanan ke lutut kiri, bawa tangan kiri ke belakang, lihat ke arah bahu kiri. Kemudian kaki yang kanannya pointing, telapak kaki tempel, bertumpu pada lutut kiri, angkat pinggulnya. Yes, angkat. Nah gitu, bawa lengan samping telinga. Gini ya, betul. Tahan. Telapak kaki tempel. 3 nafas. 2. Oke, 1 nafas turun perlahan. Kemudian dari sini satukan telapak kaki. Bawa sedikit ke depan. Angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, bawa ke depan, tangannya rileks aja, jatuhkan saja tubuhnya, menunduk kepala rendah. Tarik nafas, biarkan pinggulnya rileks, punggungnya rileks, tidak dipanjangkan. Tarik nafas dan buang nafas perlahan. Tarik nafas, oke, buang nafas cukup, rapatkan kaki, kemudian kita silang, kita ke table lagi sekarang. Tangan dibuka selebar bahu, lutut dibuka selebar hips, kemudian dari sini bawa tangannya ke depan, kemudian keningnya, tangannya ke depan, pinggulnya mundur dulu, pinggulnya mundur lagi. Kemudian keningnya nempel lagi ke bawah. Keningnya nempel ke bawah. Tahan di situ. 5 nafas. 4 3 2. Oke, 1. Kemudian mundur tangannya sejajar dengan bahu. Kemudian tangan kiri masuk ke sisi kanan. Istirahatkan samping telinga. Kemudian bawa tangan kanannya ke depan. Dan rileks di sini. 3 nafas. 2 nafas. Oke, 1 nafas. Kemudian kembali ke tengah lagi, tarik nafas. Buang nafas, kembali lagi ke table. Sekarang sisi sebaliknya. Tangan kanan masuk ke sisi kiri sampai bahunya nempel. Kepalanya nempel, bawa tangan kirinya lurus ke depan. Ya, bagus. 3 nafas. 2 nafas. Oke, 1 nafas. Kemudian kembali turun lagi, tangannya mundur. Tangannya mundur lagi, kembali ke tengah, tarik nafas. Buang nafas, angkat dulu ke downward facing dog. Seperti huruf terbalik. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Oke, buang nafas. Turunkan ke plank pose. Vinyasa 1 kali aja, Ki. Turunkan lutut, pinggul tunggingkan, drop your chin and chest first. Dagu dan dada turun. Ya, bagus. Turun. Nice. Tangan di samping dada, siku jepit. Inhale up, cobra. Angkat. Exhale, downward facing dog. Oke, sekarang angkat kaki kanan ke atas, ya. Kaki kanan angkat. Langkahkan kaki kanan ke depan, lututnya ditekuk seperti ini.
lututnya ditekuk seperti ini. Bagus, lagi. Kemudian tangan di samping kiri dan kanan, lututnya turun, kaki kiri luruskan, lihat lagi ke depan. Tarik nafas, buang nafas, turunkan badannya. Tarik nafas, angkat lagi, kemudian buang nafas, turun. Bawa tangannya jauh ke depan, kemudian menunduk kepala rendah. Dan tahan di posisi ini 3 nafas, 2 nafas. Oke, 1 nafas. Kemudian dari sini kembali mundur, angkat lagi badannya, tarik nafas, buang nafas, bawa kaki kanan ke belakang. Kembali ke downward facing dog lagi, seperti huruf V terbalik. Oke. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Angkat kaki kiri ke atas, langkahkan kaki kiri, lutut kiri ditekuk ke depan. Seperti ini, pigeon pose. Kemudian kaki kanan luruskan, lihat ke belakang. Kemudian tangan di samping kiri dan kanan, square your hips, bahu kiri dan kanan sejajar. Tarik nafas, buang nafas, turun badannya. Tarik nafas, angkat lagi. Buang nafas, turun, bawa tangannya ke depan jauh, menunduk kepala rendah. Ya, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas. Oke, buang nafas. Kemudian mundur lagi. Tangannya di samping dada, angkat lagi badannya. Bagus. Kaki kanan jinjit. Bawa kaki kiri kembali ke belakang, kembali ke downward facing dog. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, sekarang angkat lagi kaki kiri. Lutut kiri ditekuk. Kemudian bawa ke samping kanan seperti ini. Ya, kemudian taruh pinggulnya. Taruh kaki kanannya lurus, hadapkan ke samping. Angkat tangan kanan ke atas. Tarik nafas. Buang nafas, tangan samping telinga. Boleh di sini aja atau kita angkat pinggulnya. Very good, tahan. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas, buang nafas, turun lagi perlahan, turunkan tangan. Kemudian dari sini hadapkan ke depan. Kemudian tekuk sikunya. Ini enak juga nih gerakannya. Iya, Enak kan? ini Dipegang kamu simple. kan. Tarik nafas, buang nafas. Oke, kemudian sekarang kakinya pointing yang belakang. Bagus. Kemudian tangannya turun. Hadapkan ke sisi kiri. Nice. Keningnya istirahat aja. Relax di situ. 5 nafas. 4 3 2 Oke, 1. Kemudian dari sini angkat lagi. Mundur tangannya, samping lagi, kaki yang belakang jinjit lagi. Bawa kaki kiri ke belakang, kembali ke downward facing dog. Seperti huruf V terbalik lagi. Oke, sekarang angkat kaki kanan. Tekuk lutut, bawa ke sisi kiri sekarang. Seperti ini. Hadapkan ke samping, taruh pinggulnya, kaki kiri lurus, angkat tangan kiri, bawa lengan samping telinga. Bagus. Tarik nafas. Buang nafas perlahan. Tarik nafas. Buang nafas perlahan. Oke, kedua tangan ke atas, tarik nafas. Lihat ke arah langit-langit G, kemudian tangan letakkan di depan dada. Namaste mudra, kemudian dagu dekat ke arah dada. Silakan bernafas yang dalam melalui hidung dan buang nafas yang dalam melalui hidung. Tarik nafas yang dalam, buang nafas perlahan. Tarik nafas lagi yang dalam, tubuhnya menjadi semakin nyaman. Dan buang nafas perlahan. Tarik nafas yang dalam, pikiran dan emosi menjadi lebih tentram dan damai. Kemudian buang nafas perlahan. Kemudian dari sini, silakan menggosokkan telapak tangan lagi sebentar. Kali ini letakkan di leher. Oke. Silakan rasakan hangatnya. Kemudian gosokkan lagi. Kali ini dekatkan ke arah mata. Rasakan hangatnya di mata. Kemudian tangan letakkan lagi di depan dada. Dagu menyentuh dada. Terima kasih sudah mengikuti kelasku di hari ini. Untuk GG, semoga keluhan insomnianya bisa teratasi. Namaste, thank you.
Terima kasih. Thank you ya, thank you. Terima kasih ya Teh ya. Semoga bermanfaat ya. Iya, ntar aku sering-sering lagi deh main kesini. Kayak Iya, kalau kesini iya, lebih iya, semangat iya, gitu. Iya ya. Ya mudah-mudahan sih keluhan tidurmu bisa baik ya. Yang penting jangan stres ya. Semangat. Jadi skripsinya bisa selesai. Oke. Iya. So, when do you plan dropping your grandmother's here, ma'am? Around next week, I think. Can you accompany me then? Sure. Just tell me first if you want to come here. Okay, thank you so much. I'll get going first. It's my pleasure. Hi. Wow. Hi, Grace. You look so fresh today. Please don't mention that. Did you finally got some enough sleep? Right, I did. That's a relief. But Rush, when are you coming to campus again? Oh, I'll be coming too. I really hope Albert won't change our schedule anymore. We should meet. Okay then, bye. Are you finished? Oh, yes. Thank you. It's finally done. Yeah. It's morning already. Should I run? Not bad. My body feels so better now.
Sleeping enough and early are really important. Not having enough sleep make me feel so awful and lazy to do anything. It makes me moody for the rest of the day. It's also important to exercise regularly and try to not stress ourselves. I feel light. It feels good now. I hope I can maintain this lifestyle.